bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut Bapak seperti apa? Oh gitu. Dalam hal ini cara saya mengidentifikasi kasus yang saya hadapi apakah termasuk dilema atau rujukan moral. Itu yang pertama, kasus itu akan saya lihat, kemudian akan saya amati terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya saya identifikasi apakah jika saya memutuskan keputusan itu dengan dua pilihan benar semua atau salah dan benar. Jadi sebelumnya Bapak mengamati terlebih dahulu ya, baru memutuskan apakah itu nanti keputusannya benar semua atau nanti keputusan yang dikeluarkan benar dan salah. Baik Pak. Untuk yang berikutnya Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana nanti muncul ada dua kepentingan yang sama-sama benar mungkin atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini saya mengambil keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Biasanya saya meminta suara terbanyak dari teman-teman guru di sekolah kami agar apa yang saya nanti putuskan itu tidak membuat merasa orang lain dirugikan, sehingga sebijak mungkin saya akan mengambil keputusan semuanya merasa lebih senang atau lebih puas dengan keputusan yang saya ambil. Jadi pada intinya mengadakan rapat terlebih dahulu untuk meminta pendapat teman-teman. Ya, salah satunya seperti itu karena keputusan itu juga menjadi pertimbangan yang harus kita laksanakan. Pak, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah saya selama ini sebelum kita mengambil keputusan itu, kita akan memberitahukan kepada rekan-rekan dewan guru melalui rapat sehingga mereka semuanya akan mengetahui hasil keputusan atau kasus yang ada di sekolah kita, begitu Mbak. Jadi mengadakan rapat dengan dewan guru terlebih dahulu, baru nanti kan semua rekan-rekan akan mengetahui permasalahannya, baru diambil keputusan dan disosialisasikan. Betul, sehingga juga mereka juga bisa mengeluarkan pendapatnya agar mereka juga membantu saya lah begitu dalam mengambil keputusan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk berikutnya Pak, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini, kalau saya menemui kasus dilema etika ini, perlu saya mengambil keputusan dengan kebijakan tanpa melihat atau mendengar dari pihak lain, karena keputusan ini harus kami ambil dalam kondisi harus cepat. Maka saya harus bisa mengambil keputusan secara tepat, cepat, dan efektif. Jadi semacam
betul. Jadi saya membuat kebijakan, keputusannya itu lebih cepat sehingga tidak harus menunggu dari Dewan Guru. Berikutnya Pak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Dalam hal ini hambatan-hambatan yang saya temui selama ini itu ketika kita mengambil keputusan itu adalah adanya pro dan kontra dari rekan-rekan guru ataupun komite, karena keputusan yang saya buat ini kadang-kadang juga melibatkan mereka nantinya itu, sehingga saya punya hambatan yaitu tadi bahwa ada pro kontra terhadap apa yang menjadi keputusan saya. Jadi intinya ada yang suka, ada yang tidak suka terhadap keputusan yang iya betul. Yang keenam Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal-jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak biasa jalankan? Ada dua hal yang kaitannya dengan kasus ini untuk keputusan yang saya ambil itu. Yang pertama, kalau kasus itu berupa harus segera diambil, maka saya selaku pimpinan harus bisa mengambil keputusan itu, walaupun nantinya juga saya yakin itu menjadi pro kontra. Tetapi kalau memang itu kasus tersebut itu masih perlu dibicarakan untuk saya mengambil keputusan, nanti saya jadwalkan rapat sehingga saya bisa mendengar dari berbagai elemen, dalam hal ini guru mungkin atau yang lain, sehingga keputusan yang nanti saya ambil itu mempertimbangkan masukan-masukan dari Dewan Guru ataupun dari komite, melihat kasusnya seperti apa gitu. Jadi intinya melihat kasusnya terlebih dahulu. Iya, betul. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pinto dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini saya sering selalu meminta pertimbangan dari salah satu guru atau nanti beberapa guru sebelum saya mengambil keputusan dilema etika tadi. Sehingga kami juga menerima masukan dari guru maupun dari komite kalau memang keputusan itu nanti yang saya ambil melibatkan wali murid ataupun anak-anak kita. Demikian Mbak. Tetap ajarkan guru, senior, dan komite sekolah yang membantu Bapak ini? Ya, ada salah satu mungkin guru-guru senior yang mungkin juga yang merasa menurut saya bisa dimintai pertimbangan gitu. Karena tidak semua guru seperti itu. Jadi pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran
pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Terima kasih. Jadi untuk pengambilan keputusan dilema etika yang selama ini saya ambil itu dilemanya itu akan terjadi pro kontra, ya, pro kontra antara salah satu guru ataupun yang lain, karena tidak mudah dalam hal ini kita mengambil keputusan. Jadi ternyata kita juga mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan efektivitasnya, juga masalah yang akan timbul berikutnya. Ini jadi sebenarnya mengambil keputusan itu bagi saya juga termasuk sangat sulit, apalagi nanti bisa kaitannya dengan urusan apa yang menjadi harapan dari rekan-rekan guru biasanya seperti itu. Tidak mudah bagi saya terutama untuk mengambil keputusan dengan senangnya gitu. Perkenalkan, nama saya Normalia Eka Pratiwi. Saya kepala sekolah di SD Negeri 2 Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal. Nah, kasus-kasus yang saya identifikasi terkait dengan dilema etika atau bujukan moral yang saya hadapi selama ini atau baru-baru ini yang saya alami itu adalah ketika penilaian tengah semester. Jadi saat penilaian tengah semester, ini kebetulan saya baru di sekolah tersebut, baru 6 bulan. Jadi ada pada saat